Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membaca satu kisah membuat saya berfikir betapa besarnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu Allah beri yang terbaik. Cuman sayang sekali kita belum bisa tahu kebaikan tersebut kecuali sesudah kejadian ujian, bala, musibah cukup lama. Istilahnya kita mengetahui hikmah, alasan apa yang terjadi, apa yang kita hadapi di kemudian hari atau di waktu yang cukup lama, baru Allah munculkan hikmah dan alasan. Kisah yang saya baca mengambil banyak hikmah dan pelajaran, membuat saya sadar dan semakin belajar dan meyakini apa yang datang dari Allah pasti itu baik, walaupun nampaknya di pandangan mata kita buruk dan itu ujian. Ada beberapa pengusaha berdagang, mereka belanja barang banyak dari salah satu negeri. Kemudian mereka naik kapal. Kapal yang cukup besar dan juga membawa barangnya masing-masing. Di dalam perjalanan untuk kembali ke kampung mereka, terjadilah hujan besar. Gelombang dan dia menghadapi ujian yang amat besar di tengah laut. Mereka mengambil keputusan harus barang-barangnya ada yang harus dibuang untuk mengurangi beban yang terjadi di atas kapal tersebut. Salah satu pedagang memiliki barang yang terbanyak. Ternyata jatuhnya dia akan dihabiskan separuh barangnya, akan terbuang. Dibanding yang lain cuma seberapa saja. Beliau tidak terima, marah, ngamuk. Saya bisa rugi banyak, separuh barang saya masa dibuang begitu sia-sia. Mereka menjelaskan daripada kita tenggelam semua, menghadapi musibah semua, mendingan barang-barang kita aja biar kita selamat. Beliau tidak terima, tidak mau. Karena dia berdagang baru, membuat berdagang yang lama, mereka sepakat sekalian barangnya sama orangnya dibuang aja, biar kita selamat. Karena mereka merasa orang itu berdagang baru, tidak punya istilahnya kekuatan, tidak punya power, tidak punya lingkungan yang bisa melindunginya. Dan terbuang. Dan subhanallah mereka jalan dan beliau bersama barangnya sudah terbuang di dalam laut. Dalam menghadapi ujian angin besar, subhanallah terarah kepada salah satu pulau yang cukup sepi, tidak ada apa-apanya. Dia masuk di sana, cari makan tidak ada, cari apa tidak ada, barangnya hilang. Dia syukur alhamdulillah selamat. Dapat sedikit sumur air yang bersih, dia bisa minum. Sedikit hanya yang bisa dia dapat, hanya minum air. Di situ dia menemukan sebuah rumah kecil dari kayu. Dia masuk ke rumah dan dia bisa rasa nyaman untuk bisa istirahat dan tidur. Berjalan waktu beberapa hari, tidak ada yang datang menolong dia. Tiba-tiba datangnya angin yang cukup kencang dan besar, mengakibatkan terjadi kebakaran di pulau tersebut. Dihabiskan semua pohon-pohon yang ada sekaligus rumah kayunya itu. Begitu dia diselamatkan dari kebakaran dan kehilangan tempat tinggalnya yang satu-satunya yang bisa melindungi dari bahaya, langsung dia berkata, "Ya Allah, kenapa ini?
sambil rumah yang aku tempati untuk mencari nyaman dan melindungi diri, kebakaran habis. Dia sudah merasa diri akan menghadapi kematian, putus asa. Dan dia tidak tahu ada apa. Sampai dia ngamuk sama Allah. Kenapa ya Allah seperti ini? Dan subhanallah tidak lama ada kapal besar yang datang. Dan dia bisa melihat dari jauh. Langsung dia ke arah pantai dan menunjukkan tangannya. Mereka karena kapal besar tidak bisa mendekati, menerima perahu kecil atau kapal kecil untuk menjemputnya. Ketika dijemput dan naik kapal besar, dan beliau bertanya, kok dari mana kalian tahu saya ada di sini? Oh, kami tahu dari jauh kami melihat asap. Gara-gara terjadi kebakaran kan ada asap besar. Kami berfikir ini tanda, biasanya kami seorang laut, pasti biasanya itu tanda-tanda ada orang minta tolong. Makanya kami datang. Terus mereka tanya, Iman kamu kok bisa datang sini sendirian? Oh, ceritanya saya bersama kapal berdagang, mereka mengkhianati saya, mereka semua bersepakat untuk melimbar saya di laut, dan syukur saya bisa selamat. Kata pemilik kapal, mereka itu yang anda cerita, semuanya mati tenggelam. Berdagangnya, dan barangnya, dan kapalnya, semuanya mati. Baru dia sujud syukur. Dan dia berkata, ternyata ada hikmahnya. Subhanallah, Allah maha baik. Wallahi ibu-ibu tidak bakal tahu bagaimana cara Allah mengatur ujian kita. Tapi yakini, Allah tidak pernah mau susahkan kita. Kalau ibu yang begitu cinta dan sayang sama anaknya, kira-kira mau enggak dia susahin anaknya? Kata Rasulullah, Allah jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hamba daripada ibu kepada anak. Tapi ada manusia yang belum percaya sama Allah. Ada manusia yang masih berkata, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Ya Allah, kenapa saya cuma penderita sakit? Ya Allah, kenapa saya sudah lama menikah tapi belum bisa punya keturunan? Ya Allah, kenapa saya dijodohkan sama orang yang jahat yang menyakiti perasaan saya? Ya Allah, kenapa saya punya usaha semuanya habis dan rugi? Ya Allah, kenapa saya... Itu bahasa kita sehari-hari. Padahal kita tidak tahu dan belum meyakini Allah jauh lebih sayang sama kita daripada ibu kepada anak. Ibu pun ketika lagi marah sama anaknya dan dia cupit, bukan karena dia benci sama anaknya. Bukan dia tidak suka sama anaknya. Justru cupitan itu karena sayang. Anggaplah yang terjadi dari Allah itu cupitan dari Allah Subhanahu. Barangkali kita ada kesalahan. Barangkali ada kekurangan ibadah. Barangkali terlalu sering ketiduran salat subuh. Barangkali kita lupa baca Quran. Barangkali kita sambat satu kali menyakiti hati orang tua. Walaupun satu kali, ada balasannya. Ada balasannya dari Allah SWT. Kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah menghitungkannya, tapi manusia suka lupa. Makanya jamaah sekalian, belajar takdir Allah, walaupun ada buruknya, tapi yakini di belakang keburukan ada hikmah, ada kebaikan, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh, tadi ada satu ibu bercerita, suaminya meninggal. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja nikah 7 bulan. Cerita yang disampaikan oleh ibu, saya menanggapi bagaimana beliau cinta sama suaminya. Sudah almarhum. Beliau berkata,
seandai kata saya menikah, tapi masih merasa terbeban karena dia sayang sama suaminya, dan dia berkeinginan bertemu suaminya di surga. Terus kalau saya dijodohkan lagi, nikah, usianya masih muda, saya khawatir gimana nanti sama suami yang pertama atau suami yang kedua. Ya udahlah, daripada bingung, mendingan dah usah nikah katanya. Biar dijamin dapat dan bertemu suaminya di surga. Saya menjawab, kalau usulan saya, kalau ada jodohnya nikahlah. Masih muda, belum punya anak lagi, nikahlah. Urusan surga nanti urusan lain. Ketemu siapa itu urusan sama Allah. Dan kejadian ini sama pernah terjadi sama istri Rasulullah, bernama Ummu Salamah. Kenal nggak Ummu Salamah? Dari mana kenal? Tahu maksudnya. Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah SAW. Ternyata Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Cinta bukan main sama suaminya. Meninggal, mati syahid di waktu tamburan perang bersama Rasulullah SAW. Meninggal. Ketika meninggal suaminya, dia merasa sedih banget. Kehilangan seorang yang dia paling sayangi, paling cintai. Baik banget. Dan dia merasa kehilangan sesuatu yang amat besar. Tapi dia sabar, ujian. Suami meninggal, ada istri dia meninggal, ada anak dia meninggal. Semua itu namanya ujian. Dan kita semua pasti akan meninggal, akan mati menghadapi kematian. Ternyata subhanallah berjalan waktu, dijodohkan sama Rasulullah. Sebelum dijodohkan sama Rasulullah, dia pernah berkata, ketika Rasulullah SAW mengingatkan untuk bersabar dan menerima ujian ini, dan insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Langsung beliau berkata, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tak mungkin bisa menemukan orang-orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Pertanyaan saya, ibu-ibu, mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah? Akhirnya jadi jodohnya sama Rasulullah SAW. Muncullah pertanyaan, ya Rasulullah, saya kan pernah nikah sama Abu Salamah. Sekarang saya jadi istrimu. Saya ketemu siapa nanti di surga? Sama pertanyaan ibu itu tadi. Saya jawab sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW. Kamu bersama orang yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlak. Kalau kira-kira Abu Salamah lebih baik akhlaknya, berarti nanti sama Abu Salamah. Tapi yang kita tahu dan kita belajar, yang paling mulia akhlaknya siapa? Berarti dia sama. Dan disitulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemuliaan akhlak. Tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Kunci mengatasi segala persoalan dan permasalahan adalah kemuliaan akhlak. Ulama berkata, kalau ingin mengetahui akhlak seorang, jangan tanya jauh-jauh. Tanya istrinya. Kalau istrinya biar mentul, berarti mantap. Alhamdulillah. Kalau istrinya berkata, stres, pusing, oh berarti masalah. Subhanallah, dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala sesuatu. Memiliki hati orang, memiliki kehormatan orang, memiliki kemuliaan orang, pasti akan dimuliakan.
Apalagi di saat istri kita sedang membutuhkan dampingan kita, perhatian kita, bantuan kita. Itu luar biasa, sangat harga besar baginya ketika dia memiliki suami yang berakhlak mulia. Makanya jamaah sekalian, sampai Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, kata Rasulullah, yang paling mulia akhlaknya di dunia. Jadi kemuliaan akhlak atau seorang memiliki kemuliaan akhlak, dia mendapatkan posisi yang amat besar di sisi Allah. Kemuliaan, darajat yang tinggi, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Salah satu akhlak yang perlu kita jaga, terutama di dalam rumah tangga. Jangan terlalu fokus melihat kesalahan. Abaikan aja. Lupakan, lewatin saja. Anggap sesuatu yang berjalan dan terus berlalu. Jangan terlalu diperhatikan. Kalau setiap kesalahan ada teguran, setiap kesalahan dibahas, setiap kesalahan dibicarakan, setiap kesalahan namuk, tidak akan selesai. Karena kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Bisa kita perbaiki kesalahan tapi dengan cara yang baik. Kalau anda melihat sesuatu yang tidak suka, jangan anda bilang saya tidak suka ini, tapi saya suka seperti ini. Jadi jangan ada muncul rasa atau bahasa seolah-olah yang di depan kita selalu disalahkan. Kalau misal dia masak, istri masak, kita tidak suka cara masakannya. Jangan, aku tidak suka cara masakan ini. Tapi bahas, aku lebih suka seperti ini. Aku lebih suka nasinya seperti ini. Aku lebih suka minumannya seperti ini. Ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kan sebuah kisah. Ada yang sebutkan kisah ini benar, ada yang bilang tidak benar. Tapi intinya kisah, tidak ada mempengaruhi masalah ibadah. Rasul pulang ke rumahnya, musim panas, keringat, capek, mau beristirahat, datang istrinya, Siti Aisyah membawain minum. Nampaknya Siti Aisyah karena sibuk urusan-urusan dalam rumah, bersih rumah, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad, saking capeknya, karena dia tidak ada pembantu di rumah, saking capeknya daripada kasih gula di air sirupnya, dia kasih malah garam. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia lanjut urusan rumah. Ketika Rasulullah SAW minum, rasanya apa? Asin. Rasulullah SAW panggil, Ya Humaira. Ini Rasulullah SAW suka panggil, tidak pakai nama. Tapi panggil nama Humaira. Yang putih ada merah-merahan. Dan selalu saya dorong jamaah suami istri harus masing-masing memiliki gelar panggilan, nama panggilan. Apa itu? Hei manis, hei cekap, gagah, sayang. Panggilan kata-kata yang ada tanda sayang. Dan ini subhanallah membuat mesra dalam rumah tangga. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya Humaira. Senyum. Makanya Rasulullah SAW ketika minum dan minumannya asin, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Tidak menumbahkan gelasnya, tidak melembatkan dan tidak marah-marah. Apa nih kita datang capek-capek, kok malah dikasih air minum yang asin, aduh. Sambil minum aja tidak bisa bikin, udah mau nikah lagi. Tidak, Rasulullah SAW duduk manis. Ya Humaira. Siti Aisyah duduk labbaik. Dan itu salah satu kata yang saya suka di Indonesia. Suka labbaik. Kalau
Anak-anak labbaik, labbaik. Itu sebenarnya kata-kata dari dulu ada di Arab. Diambil dari kata labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Menunjukkan saya akan segera jawab. Saya akan segera sami'na wa ata'na. Dari pada dipanggil, ya, labbaik, labbaik. Artinya, tapi jangan labbaik, labbaik dah datang-datang. Lama suaminya panggil, sayang, labbaik. Dan panggilan labbaik belum datang juga. Kalau sudah labbaik, tinggalkan semuanya, segera datang. Siti Aisyah langsung, ya Humaira, labbaik, datang. Apa kata Rasulullah? Ayo, berkenan enggak temani saya minum? Temani saya minum. Ya, Siti Aisyah senang diajak sama suaminya, ikut minum bareng. Apa Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Rasulullah? Ya? Oh, ini. Dia minum, habis minum. Rasul tidak bicara apa-apa, diam. Akhirnya dia sendiri minta maaf. Kira-kira kalau seperti ini, terulang lagi enggak? Kayaknya tidak. Karena sudah langsung mendapatkan teguran, tapi dengan cara yang halus. Mengatasi masalah jemaah sekalian, jangan menghadapi dengan kekerasan. Walaupun bisa selesai masalah, tapi membuat hati sakit. Milihlah kata yang halus, yang baik. Termasuk ibu-ibu menghadapi suami yang barangkali tidak nyambung dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan anda selalu membalas dengan kasar, tapi selalu beri yang terbaik dan selalu berdoa. Ya Allah, berilah hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk. Ya Allah, jadikan beliau bertanggungjawab. Ya Allah, jadikan beliau kasih sayang. Orang yang benar-benar memberi perhatian kepada kami, kepada anak kami, dan bertanggungjawab nafkah dan urusan keluarga kami. Itu ikhtiar kita, doa. Kalau memang sudah di dalam takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala jodohnya seperti ini, ya bakal seperti ini. Yang bisa merubah nasib dan takdir hanya doa. Makanya jangan berhenti berdoa. Habis anda berikhtiar dan ada yang merasa sudah tidak kuat, tidak bisa tahan. Itu pilihan atau solusi dalam agama, boleh minta cerai. Itu solusi, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ada orang, kalau katanya minta cerai, tak bakal masuk surga. Kata siapa? Kalau benar-benar, sebagaimana saya jelaskan, ibu sudah sabar, sudah doa, sudah ikhtiar, sudah memimpin nasihat, tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali. Dan masih bisa sabar, saya usulkan sabarlah. Tapi kalau ada orang tidak bisa sabar, bahkan ada yang merasa lebih baik saya mati. Kenapa susahkan diri? Lepas. Karena inti daripada rumah tangga, hidup bahagia. Kalau kehilangan kebahagiaan, buat apa? Banyak orang yang sudah bisa berpisah, walaupun anaknya sudah 10. Jadi jangan ada orang berkata, oh demi anak, demi anak. Itu bahasa yang menurut saya tidak tepat. Sebenarnya anak itu bisa diurus, bisa dijaga, dan bisa diperhatikan. Tapi yang lebih utama adalah kita merasa harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah dalam rumah tangga. Karena kalau tidak ada hubungan baik antara suami istri akan mempengaruhi kepada anak. Walaupun kita bertahan, tapi anak kita nanti menjadi sakit. Anak kita nanti membuat dia sakit jiwa, sakit hati. Karena dia selalu melihat orang tuanya berantem. Selalu orang tuanya marah. Dan selalu saya nasihatkan, kalau terpaksa anda memarah sama suami atau istri, jangan di depan anak-anak. Jangan di depan anak-anak. Apalagi kalau bisa ditunda amarahannya sampai malam. Biar semuanya anak tidur, masuk kamar sendiri dan bicara baik-baik. Sudah akan diselesaikan masalah. Wallahi tidak ada masalah, pasti ada jalan keluar. Tapi kita mau atau tidak jalan keluarnya. Itu persoalannya. Banyak ujian yang saya hadapi dalam rumah tangga. Tapi selalu yang membuat kami bahagia, selalu saya sepakat sama istri, selalu mencari jalan keluar. Selama ada masalah, pasti ada jalan keluar.
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ada satu kesusahan, berarti ada dua jalan kemudahan. Itu yang saya sudah yakini saya sama istri saya. Dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah, kami cepat bisa mengatasinya. Dan tidak berlama-lama supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun sikapnya, apapun prinsipnya, apapun kejadiannya. Makanya jamaah sekalian, kembalilah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad. Jaminan darajat yang tinggi di dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, darajatnya orang yang mulia akhlaknya bisa tercapai lebih tinggi daripada darajatnya ahli puasa dan ahli tahajud. Ahli puasa sama, padahal kita tahu pahala puasa begitu besar, pahala tahajud begitu tinggi. Tapi jauh lebih tinggi daripada dua-duanya adalah orang yang mulia akhlaknya. Contoh, kalau ada orang suka puasa, suka tahajud, tapi tidak baik akhlaknya. Ada satu orang tidak puasa, tidak tahajud, tapi baik akhlaknya. Jauh lebih mulia di sisi Allah yang baik akhlaknya. Apalagi kalau bisa kita jaga puasa, jaga tahajud, jaga ibadah, dan juga jaga akhlak. Itu luar biasa. Mantap. Luar biasa keagungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu kita niatkan. Dan apapun yang kita hadapi, anggaplah ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menuji kalian agar bisa anda tahu siapa yang terbaik amalan. Buat apa Allah uji? Supaya terlihat siapa yang terbaik, siapa yang paling sabar, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling ridha. Kalau tidak diuji, tidak ada bedanya sama kita. Tidak ada di antara kita berbeda-beda. Semua sama di sisi Allah. Tapi apa yang membuat kita punya kelebihan? Ujian. Ketika datangnya ujian, Allah melihat. Ada namuk, marah, tidak ridha, tidak ikhlas. Ada satu lagi, sabar, ikhlas, ridha. Kata Allah, ini lulus. Itu dapat keuntungan. Berarti ketika ada ujian, bukan Allah ingin menyakiti kita, tapi Allah ingin menunjukkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian belajar sabar dan menunggu kemudahan ketika sedang susah. Menunggu jalan keluar ketika kita menghadapi ujian. Kesabaran itu dan menunggu adalah ibadah tersendiri. Contoh, kita lagi ada masalah dan kita sudah berupaya menunggu jalan keluarnya. Ada jalan keluar, tapi belum waktunya. Masih dalam proses. Berarti kita butuh tunggu. Tunggu berapa lama? Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun. Kita menunggu sampai selesai proses. Baru akan kita dapat terbuka jalan keluarnya. Anda menunggu seberapa pun lamanya, selama Anda tunggu itu terhitung sebagai ibadah. Intidharul faraji ibadah. Menunggu datangnya kemudahan dan pertolongan Allah itu ibadah sendiri. Berarti Anda dapat pahala karena tunggu, Anda dapat pahala lagi sabar, dan Anda akan syukuri ketika datangnya kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian kita bersyukur. Kita masih banyak belum bersyukur. Menurut saya terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat orang tua, nikmat kita masih bisa bergerak ke mana saja pergi. Ada yang diberikan karunia bangun tahajud di tengah malam. Wallahi itu nikmat ibu-ibu. Jangan ada yang merasa itu kehebatan kita atau kelebihan kita. Wallahi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa beramal, donasi, beri nafkah, beri sedekah di mana-mana. Wallahi itu karunia, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya kelebihan. Ketika diberikan kemudahan bisa umrah, wallahi itu karunia, bukan karena kita bisa daftar untuk umrah, bukan karena ada travel di mana-mana kita bisa ikuti mereka. Kalau kita bisa haji, wallahi itu karunia dari Allah, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita.
Banyak, terlalu banyak nikmat Allah. Kalau kadang saya duduk sendiri menghitungkan dan muhasabah diri betapa nikmat Allah yang ada di keliling kita, di sekitar kita, wallahi rasa malu. Tak sanggup. Tak sanggup untuk mensyukurinya semua. Ada ujian, tapi kalau kita berfikir dengan mata dan akal yang sehat, mana yang lebih banyak, ujian atau nikmat? Jauh lebih banyak nikmat. Tapi kenapa kita manusia suka lupa? Pas ada ujian kita baru marah dan tidak terima. Ketika ada nikmat, tak pernah ada manusia berkata, ya Allah, saya tidak pantas mendapatkan nikmat itu. Tapi ketika diuji, ya Allah, saya tidak pantas diuji. Itulah manusia. Makanya Allah sebutkan manusia di dalam Al-Quran, manusia amat bodoh dan amat zalim. Maksudnya apa amat bodoh dan amat zalim? Ya perilakunya. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya hebat dan dia lupa itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar jemaah sekalian selalu ucapkan alhamdulillah. Yang lebih indah ucapan alhamdulillah, kita masih berkenan memuji Allah dalam segala pujian ketika kita menghadapi musibah, ujian. Makanya ada hadis Rasulullah SAW. Ketika ada seorang diuji dengan salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Apa itu ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya. Allah turunkan malaikah. Unzuru ma qala abdi. Malaikaku, lihatlah apa ucapan hambaku ketika saya uji dengan ujian kematian. Malaikat menjawab, hambamu ya Allah berkata, hamadaka wastarja. Maksudnya apa? Hamadaka wastarja. Mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah kepada malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunlah di dalam surgaku istana dan berikan nama istana itu nama Alhamdu. Ini khusus pahala dan keistimewaan yang Allah sediakan yang mampu mengucapkan Alhamdulillah ketika menghadapi musibah. Sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita yang tidak menenangkan hati. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berbicara macam-macam. Wallahi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau anda berkenan ucapkan kata ini, langsung akan turun rahmat Allah di dalam hati kita. Akan terasa tenang, biarpun musibahnya cukup besar. Akan Allah berikan segera dalam jalan keluarnya. Belajar mengucapkan alhamdulillah, khususnya ketika menghadapi musibah.